Assalamualaikum, halo, welcome back to my channel. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang bingkai mahar. Nah, pakai boneka seperti ini ya. Untuk bahan dan alat bisa kita persiapkan seperti background, paper background ini ukuran 30 x 40 cm. Kemudian ada Victorian frame, ini bahan resin, dan ada pita untuk hiasan pinggirannya nanti. Kemudian ada doilies paper, ada juga mutiara belah. Kemudian ini chipboard, tulisan The Wedding dan lampu taman. Kemudian ini uang, pastikan uang mainan ya, karena kita tidak boleh menggunakan uang asli. Dan ini adalah aneka bunga putih dan dedaunan. Ini adalah dekorasi berupa Ka'bah, buku nikah, nama calon pengantin, kaligrafi, dan lain sebagainya. Ini adalah double tip dan renda. Kemudian ada stick es krim. Dan ini adalah bingkai kaca, ukuran boxnya 30 x 40 ya. Jadi ukuran keseluruhan dia bisa lebih besar dari ukuran boxnya. Kemudian ini adalah styrofoam. Dan untuk alat-alatnya ada obeng, cutter, gunting, dan juga ini sikat, bukan sikat gigi ya. Dan ini adalah lem tembak. Selanjutnya kita bikin origami uang dulu ya. Nah, 1, 2, kling. Oke, sudah jadi seperti itu. Dan ini adalah simbolis uang maharnya. 1, 2, kling. Oke, jadi seperti itu. Ini biasanya saya gunakan memang untuk khusus dari simbolis uang mahar customer. Jadi sudah khusus dibuat seperti itu ya. Ini adalah hiasan dari stick es krim. Nah, jadi pagar seperti itu. Terus untuk pembuatannya nanti saya bikinkan videonya ya. Dan ini adalah boneka pengantinnya. Kemarin sudah saya bikin videonya, untuk caranya bisa lihat di link di atas. Kemudian kita mulai pertama dahulu itu menempel double tip untuk melekatkan background belakangnya. Nah, kita tempel double tipnya itu di bagian sisi-sisinya dulu ya. Kemudian nanti ada di bagian tengah juga, supaya nanti seperti itu, supaya nanti background kertasnya itu benar-benar menempel. Ini saya tidak pakai lem, karena kalau pakai lem kertas itu dia nanti kalau kering kayak mengkerut gitu ya. Nah, kan nggak bagus, jadinya saya pakai double tip aja. Ini dibuka satu persatu kertasnya, pastikan tidak ada kertas yang belum terlepas. Jadi biasanya saya tes ketuk-ketuk satu persatu gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi pastikan tidak ada yang masih belum terlepas. Dan kita tempel backgroundnya seperti itu. Kemudian kita hias pinggir-pinggirnya dengan pita seperti ini. Nah, 1, 2, kling. Oke, sudah jadi pinggirnya. Kemudian ini kita hias dengan kertas doilies. Ini kenapa saya pakai ini, karena nanti di bagian ini tuh saya tempelin bonekanya, karena backgroundnya sudah
terlihat rame. Jadi ini supaya bonekanya lebih menonjol gitu ya. Nah seperti itu, kita potong bagian bawahnya karena nggak kelihatan juga nantinya dan enak gitu nempel di background itu. Kemudian kita coba dulu deh ini menempatkan posisi dari perintilan-perintilannya ya, mulai dari chipboard, kaligrafi, terus ada gambar Ka'bah juga, frame. Nah frame ini permintaan dari customer karena nanti dia minta diisi foto dia, jadi saya kasih frame di situ. Kemudian ada hiasan buku nikah dan hiasan dari simbolis uang maharnya tadi. Kita tentukan posisinya dulu supaya nanti bagian mana yang gak cukup atau bagian mana yang perlu ditambahin, jadi enak kalau mau ngelem itu gak ada perubahan-perubahan lagi. Kita bisa kira-kira posisinya dulu. Nah ini seperti ini ya. Kemudian untuk styrofoam tadi saya potong-potong kotak-kotak seperti ini supaya nanti mudah tinggal tempel. Kalaupun nggak ada styrofoam bisa pakai yang lain seperti misalnya kayak mika atau kardus boleh, supaya yaitu tadi terlihat lebih 3D gitu kan, lebih menonjol, karena ini memang konsepnya maharnya menggunakan bingkai 3D. Nah ini sudah saya tempel chipboard tulisan The Wedding-nya. Kemudian ya kita mulai bagian atas dulu ya hiasannya, tapi terserah aja sih, karena bagi saya yang penting ini dulu lebih memudahkan. Nah ini kaligrafi tulisan Bismillah ya, kita taruh di atas. Pastikan sudah merekat. Nah itu pakai styrofoam tadi ya. Ini juga kita ini dihias dengan renda dulu. Nah suka-suka sih, rendanya boleh, nggak pakai renda juga nggak apa-apa, tapi lebih bagus pakai renda aja gitu. Boleh dikasih tambahan hiasan mutiara, boleh juga kasih bunga-bunga, bisa aja, mana yang lebih cantik. Ditempel di tengah. Nah ini sudah mulai menempel bagian-bagian yang lain ya, mulai dari nama calon pengantin itu saya di dalamnya terlampir tempat menikah, tanggal, dan juga besaran jumlah maharnya. Kalau jumlah mahar ini opsional ya, bisa ditampilkan bisa enggak, tergantung dari permintaan customernya. Nah buku nikah ini hanya cover aja ya, bukan buku beneran. Pernah nanyain saya, itu gimana mbak cara bikin buku nikahnya? Enggak, itu cuma cover aja. Nah ini
ini kita tempel daun-daunan. Biasa kalau untuk di pojokan itu saya tempel dulu bagian daunnya, karena di daun ini bagian belakang. Ini saya pakai daun apa ya namanya, daun paku. Nah, ditempel di pojokan situ. Biasanya sih antara kiri dan kanan saya bikin sama, tapi tergantung kebutuhan juga. Misalkan kadang kalau bagiannya sudah penuh, jadi ya seadanya aja bunganya saya tempel. Nah, ini tempel bunga di pojokan dahulu. Saya tinggikan dulu ya, ini bingkai apa kotaknya karena kameranya nggak menjangkau. Nah, untuk bunga yang ada kawatnya ini sebenarnya bisa aja sih dipotong pakai tang, karena berhubung tangnya nggak tahu di mana, belum sempat cari, ya udah tempel aja dulu tangnya dililit-lilitkan gitu aja. Memotong pakai gunting, sayang kan guntingnya nanti rusak. Oke, itu di bagian pojok sudut-sudut kotak. Nah, ini putih sama juga kawat yang dililit-lilit aja. Nah, disisipkan di tengah bagian situ. Untuk bagian yang menurut kita kurang tertutupi bisa ditambah dengan perintilan lain. Ini saya pakai daun. Tadinya mau nggak pakai, tapi udah terlanjur ditempel, ya sudah. Nah, ini putih. Kenapa saya pilih warna kuning? Karena biar lebih menonjol gitu aja warnanya. Nah, kebetulan putihnya ini lucu ya, dia gede. Dia bahannya ringan kayak bahan styrofoam gitu sepertinya. Nah, ditempel di sudut. Dan ini kita tempel simbolis dari uang maharnya. Ditaruh seperti itu. Mau miring kah, mau lurus kah, suka-suka ya, bagus yang mana. Kemudian untuk frame ini karena bahannya resin, kita tempel juga lem tembak banyak-banyak. Karena resin ini kan dia agak berat, jadi butuh lem yang banyak supaya lebih menempel. Takutnya nanti lepas kan nggak lucu kan ya. Nah, kita lem sebagian aja, karena nanti bagian sampingnya itu adalah sarana untuk untuk masukin fotonya gitu. Nah, seperti itu. Ditekan-tekan biar lebih menempel. Nah, ini cara untuk memasukkan fotonya. Nah, itu ya, bisa fotonya lebih gedean juga lebih cantik sih, karena nggak ada ya udah dikasih begitu aja. Oke, lanjut. Ini adalah lampu taman, bahan kayu atau chipboard. Nah, karena ini lampu, bolehlah kita kasih ibaratnya kayak bercahaya gitu ya. Jadi ini saya kasih bagian belakang stiker. Nah, kita gunakanlah ya apa yang ada, karena berhubung nggak punya juga kertas warna kuning. Nggak modal kali ya. Nah, ini kita gunting pakai gunting lengkung, karena gunting lengkung itu lebih bisa menggunting bagian-bagian yang detail. Udah jadi, tinggal ditempel. Kurang kelihatan ya, karena memang kertasnya kurang kuning. Mungkin kalau pakai krayon bisa mungkin ya lebih bagus, atau yang sticky notes itu yang warna kuning menyala, itu warna stabilo kah ya. Berhubung adanya itu, ya udah itu aja. Kemudian saya lanjut mengelem bagian-bagian dari doilies papernya biar enggak
terbuka-buka. Lanjut hias dengan bunga di salah satu bagian sudut sampingnya. Nah, ini saya tempel kaligrafi ayat ya, ayat yang berhubungan dengan pernikahan. Ayo, surat berapa, ayat berapa? Nah, kemudian lanjut tempel bunga-bunganya seperti yang di samping. Next, kita lanjut tempel boneka pengantinnya ya. Satu, sudah nempel duluan deh. Nah, lanjut kita tempel perintilan-perintilan dari origami uangnya seperti itu. Letakkan kira-kira di posisi yang cocok lah kita taruh ya. Ini gampang aja, modelnya uang model kipas. Nanti rencana saya mau bikin aneka model origami dari bahan uang kertas. Nggak apa-apa ya, kita tambahkan origami-origami uang kertas di sekitarnya situ, karena tadi kita kan sudah membuat simbolis dari uang mahar yang di kotak tadi ya. Masih lanjut nempel origami uangnya. Nah, tips dari saya untuk menempel pada bagian yang tersembunyi atau tertutup dengan hiasan lain, nah itu biasanya saya lem dulu di dasar kotak atau di backgroundnya itu. Jangan dilem itu hiasannya tadi, karena nanti kalau sudah dilem dia itu akan, kalau kita salah taruh, dia biasanya lem-lemnya itu nempel di hiasan di sekitarnya itu, kan nggak cantik ya kalau ada bekas-bekas lemnya. Nah, ini adalah ritual terakhir. Ritual untuk membersihkan sisa-sisa dari serabut-serabut lem. Saya pakai sikat. Nah, dibersihkan seperti ini supaya
entah ya, kalau kelihatan ada serabut-serabut lemnya itu kayak pengen bersihin gitu kan. Nah, ini saya bersihin dulu supaya rapi. Kemudian jangan lupa tempel stiker brand kamu di bagian belakang, boleh di mana aja sih, suka-suka. Kemudian lanjut di baut semua bagian sisi-sisinya, pastikan rapat supaya bingkainya tidak terlepas. Nah, ini sudah selesai ya, sudah selesai semuanya, siap diambil customer. Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya sudah bersama saya merangkai hiasan mahar boneka ini. Silahkan subscribe, like, dan komen. Dan juga jika ini bermanfaat, boleh kok di-share. Semoga berkah ya. Terima kasih. Assalamualaikum.